Ya sebenarnya sih semua pasti bisa berjualan ya. Ya nanti kita mau jualan apapun, kalau memang ada marketnya, terus ada produk yang memang bagus dan layak kita jual, itu pasti kita bisa menjual. Tapi kalau pengalaman saya, kenapa kok terjun ke parfum ini ya, awalnya kepepet Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak ya? Jumpa lagi dengan saya Sendika di channel saya The Job by Sendika Perdana. Oke, teman-teman, ini kemarin kita sharing-sharing, sekarang kita sharing lagi dengan salah satu sobat ya, bestie saya. Bestie. Jadi dari dulu sales mobil, kemudian ya dipecat bareng ya. Pernah dipecat ya? Pernah dipecat. Ya suka duka sales ya. Jadi pernah dipecat dan kemudian sekarang sama-sama merintis bisnis online. Dan alhamdulillah kita dipertemukan lagi setelah lebaran ini. Kemarin kita coba kontak-kontak dan akhirnya beliau mau untuk sharing gimana sih perjalanan hidupnya dari dulu sales mobil, kemudian sekarang jualan parfum dan menjadi tiktokers. Apa sih yang dijual beliau ini dan gimana cara cari uangnya yang katanya via TikTok itu bisa menghasilkan cuan. Jadi katanya ya dikit-dikit tapi akhirnya menjadi bukit. Nah, oke, mungkin kita perkenalan dulu. Jadi dengan Mas Aldi, nanti saya sharing untuk akun TikToknya di link dan nanti bisa saya tampilkan. Tip ya. Jadi bisa follow dan juga jangan lupa untuk beli ya. Sekarang saya langsung tanya ada, Bu. Ya, selamat sore. Aduh, ya, Sendika, kayak gitu ya. Lama ketemu ya. Jadi ini gimana ya? Jadi kita ini sudah istilahnya menelan pahitnya hidup ya. Iya. Pahitnya hidup. Masih berjuang ya katakanlah ya. Nah seperti itu. Jadi perjuangannya itu kehidupan. Dari bener-bener nggak punya apa-apa, dari cari kerja juga sharing-sharing dulu gitu. Nah sekarang sudah mencoba dunia yang berbeda ya, di dunia online ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Mas Aldi gimana ya awal mula bisnisnya ini, mungkin bisa dijelaskan gitu kayak gimana sih bisnisnya ini. Jadi mulai jualan ya? Ya nggak apa-apa, dari berangkatnya jualannya kok bisa dulu kan sempat jadi SPV ya? Iya, jadi SPV kok tiba-tiba langsung berbalik menjadi bisnis seperti ini. Kayak 360 derajat ya? Betul. Awalnya jualan mobil yang harganya ratusan juta. Tiba-tiba sekarang ya menjual barang yang mulai puluhan ribu ya. Iya, receh lah gitu. Jadi ya sebenarnya sih semua pasti bisa berjualan ya. Betul. Ya nanti kita mau jualan apapun, kalau memang ada marketnya, terus ada produk yang memang bagus dan layak kita jual, itu pasti kita bisa menjual. Tapi keras lagi suaranya. Tapi kalau pengalaman saya, kenapa kok terjun ke parfum ini ya, awalnya kepepet Mas Andika. Kepepet ya? Kepepet. Berarti bukan niat ya? Ya. Niat kadang tumbuh kan harus kepepet dulu. Kita kepepet, gimana kita bangunnya itu gimana kan, saat kepepet itu gimana. Jadi bukan dari punya modal kemudian karena modal ini saya buat bikin usaha kayak gitu. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk saya pengen bisnis, aku pengen bisnis nih, pengen jualan parfum, pengen jualan online, ya nggak gitu juga. Karena memang kepepet gitu. Kepepetnya gimana, bisa diceritakan mungkin ya? Nah saat itu kan mungkin pengalaman saya kan memang menjual mobil ya, dan terakhir ya ada. Berarti waktu itu tahun 2020 ya? 2020 ya. Covid ya? Awal-awal Covid ya. Pasti teman-teman kalau berkecimpung di dunia sales mobil pasti ngerasain penjualannya gimana gitu loh. Kebetulan saya waktu itu pegang tim awal-awal Covid, Desember ya, masuk Desember tuh masih awal kabarnya masuk, Januari sudah mulai, Februari penjualan terasa, ya kan, Februari, Maret, nah itu babak belur. Maret ya? Maret, April itu kan
wah serem-seremnya COVID kita waktu itu drop gitu ya maksudnya. Jauh sekali, jadi WFH ya, bayangin kita sehari ngantor, 4 hari di rumah lah, sedangkan kesempatan kita untuk menjual mobil kan harus bertemu orang, Mas. Gimana caranya kalau kita nggak ada prospek, ujuk-ujuk jualan kan juga nggak. Ya, orang beli mobil juga susah ya. Iya, jadi awalnya seperti itu. Jadi ketika masa-masa ya suram-suramnya COVID itu, yang buat kita kan harus berputar ya. Biasanya kita ada pemasukan berapa, ada jualan berapa, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan saat itu ya otomatis kan berpengaruh pada penghasilan tentunya ya. Biasanya kalau sebelum COVID rata-rata jualan berapa mobilnya itu, Mas? Kalau rata-rata kita normalnya ya waktu itu saya di brand Honda ya, dalam arti pegang tim itu average jualan kalau kita bicara 10 sampai 15 unit masih bisa. Oh, satu tim ya? Satu tim ya, kita kan ada tim ya. Ya, nah, itu untuk setelah COVID itu waktu serem-seremnya itu terakhir nih ya Mei itu kita hanya menjual satu dealer itu sempat jual hanya 9 unit. Satu dealer dengan Honda itu ya. Merek sudah bermerek ya Honda ya. Gimana kalau merek lainnya ya? Nah, jadi awalnya kenapa kok saya kepikiran? Nah, saya sebenarnya kalau di bisnis parfum ini kan kalau kita namanya produk kan kalau kita pakai kita kan pasti cocok ya Mas Hendika. Betul. Nah, cocok itu kan juga dari kualitas ya kan, kita kan pasti bisa merasakan value-nya, manfaatnya yang bisa kita dapat itu seperti apa kalau kita produk cocok ya lah. Awalnya seperti itu kan saya sudah pakai yang produk sekarang yang saya jual ini sudah pakai cukup lama sih. Jadi dari setelah mobil itu langsung jualan parfum itu ya? Ya, itu pelan-pelan saya masukin ketika pelan-pelan. Ketika mulai ini kita kan harus putar arah nih. Oh, berarti sebelum keluar dari Honda ya, saya sudah mulai sedikit-sedikit ya. Itulah pentingnya. Betul, start ya. Pentingnya kita apa ya, dalam arti kita harus punya antisipasi, plan juga, dan mau nggak mau kan urusan dapur kan nggak bisa ditinggalkan Mas. Iya, itu kebutuhan. Nggak jualan nggak apa-apa, cuma kan dapur kan tetap harus ngepul lah. Itu gimana caranya ya? Ini kepepetnya. Iya, jadi akhirnya saya mencobalah bahwa menawarkan. Nah itulah ya menangnya kalau sales itu ya kalau punya database, kita bisa punya customer banyak ya kita tawarin ke ring satu dulu lah istilahnya, ring satu, ring orang terdekat ya. Gitu ya. Nah, ketika itu ya responnya bagus karena kan memang ada produk yang meskipun saat COVID itu dia nggak jalan tapi kan tetap kayak kebutuhan pokok kan kita nggak bisa tinggalkan, dan parfum salah satu produk pokok yang orang pasti pakai kalau bekerja. Nah di situ ya mulai nih loh kok responnya bagus ya, karena kan kita mulai dari ring satu itu ya. Itulah pentingnya kenapa kok kita harus punya database ya Mas Hendika ya. Relasi, koneksi dan jadi hubungan yang baik ya dengan customer ya. Nilai plus ini ya, jadi nilai plusnya itu waktu di otomotif ya, relasi yang bagus dan hubungan baik lah, intinya hubungan baik. Hubungan baik. Nah, jadi itu penting memang. Katakanlah kalau hubungan baik kita jualan, mau kita jualan panci, mau jualan sandal, kalau hubungan kita baik dengan customer pasti dibeli, berani. Jadi relasi dan koneksi hubungan baik. Nah, itu investasi yang harus kita jaga ya. Dan baru dirasakan saat ini ya. Dan itu benar-benar. Jadi berapa tahun kalau boleh tahu di otomotif totalnya? Di otomotif total itu masih 12 tahun. Aduh, masih berjuang 12 tahun masih berjuang. 12 tahun itu berjuang ya? Iya masih belum jadi apa-apa. Ya sempat jadi FVV lah ya. Iya. FVV itu bagus lah. Ya itu pilihan, kembali lagi pilihan Mas Hendika. Dari saya sebelumnya kan auto 2000 ya, auto 2000 kemudian ada penawaran untuk jenjang yang lebih tinggi di Honda ya saya ambil. Iya. Karena saya orangnya emang tipikal orangnya suka tantangan mencoba. Jadi kita coba dulu gitu loh. Kita coba dulu. Kalau nggak berhasil ya minimal kan ada kesempatan kita sudah coba. Karena kesempatan kan ketemunya dengan kesiapan. Kita siap, ada kesempatan,
nggak mungkin keulang lagi. Iya, betul. Tinggal pilihannya kita ambil apa lewatkan kesempatan itu ketika kita siap gitu. Jadi seperti itu sih ini ceritanya. Kan, kalau di otomotif ini kan, di wirausaha ini kan istilahnya dari yang dulu karyawan dapat tiap bulan, kemudian karena kepepet, jadi wirausaha ya. Iya. Nah, jualan parfum yang dalam tanda kutip orang itu pasti mikirnya kok parfum aja, jualan parfum aja. Iya, iya. Kan pasti ini ada tantangan tersendiri. Nah, Iya. kenapa sih ya kok bisa konsisten gitu jualan dalam kurun waktu yang istilahnya dimulai dari nol ya? Iya. Jualan parfum dimulai dari nol hingga seperti sekarang gitu. Ya, butuh duit. Butuh duit. Gimana lagi Iya, gitu? betul. Iya kan, Iya, kita memang. uang ya, kita nggak bisa mungkiri kebutuhan hidup harus kita tutup setiap harinya. Jadi itu yang bikin motivasi kuat ya. Iya, jadi sebelumnya kalau kita mungkin masih kerja ikut orang kan gaji kita terima bulanan ya kan. Kalau sekarang ini kita usaha sendiri kan kita nggak bisa. Kita harus cari caranya tiap hari gimana. Kita harus ada penjualan. Harus ada penjualan. Iya, jadi Soalnya ya. kalau mobil itu kan mungkin sebulan berapa kali penjualan gitu ya. Pasti Ya. kan harus setiap hari Ya. harus ada jualan. Iya, jadi setiap hari meskipun nilainya kecil ya itu tadi pertama uang, kemudian ya kita harus berdamai juga dengan diri kita gitu loh, ego kita ya kan, gengsi kita ya mungkin yang berat kan. Sempat kepikiran nggak? Maksudnya malu atau gimana gitu? Kalau saya sih enggak, Ya. Ya, karena memang mental baja ya. Mas Aldi ini mental baja. enggak gitu karena kan kalau kita sales ya, kalau kita sales jualan barang produk kita yakin dan kita tahu value manfaatnya, itu pasti gampang. Gampang. Dan sekarang contohnya parfum ya memang terkesannya remeh, tapi siapa sih sekarang yang nggak pakai parfum? Betul. Iya kan? Bahkan artis-artis banyak yang bikin brand parfum ya. Iya, dan itu sudah jadi kebutuhan pokok gitu. Tinggal itu tadi ya, kita mau apa enggak? Kita mau menekan ego kita enggak gitu loh. Ego gengsi lah ya Gengsi gitu. ya, gengsi ya. Iya, jadi dari yang dulu di otomotif punya jabatan, terus sekarang kembali menjadi sales lagi ya, tapi untuk usahanya sendiri. Gitu. iya, jadi Gitu ya. ya itu yang bikin saya akhirnya apa ya? Pengalaman itu yang saya terapin di usaha yang saya kembangkan ini gitu loh. Kemudian market customer saya kan memang kebetulan kok ya menengah gitu loh. Jadi masuknya juga pas gitu loh. Jadi saya terapkan semua layanan, kemudian after sales ya. Saya belajarnya dari mobil, saya kembangkan di jualan parfum ini, Mas. Gitu sih. Kalau saat ini kan dengar-dengar Mas Aldi juga istilahnya bikin TikTok Shop ya juga. Iya. Jadi di situ. Nah, itu selain itu kan penghasilan utama kan istilahnya usaha utama kan parfum ya. Iya. Nah, itu cara jualannya gimana ya? Ya, jadi ya itu kebetulan aja sih. Cara Untuk TikTok ya, awal-awal kan memang medsos, kemudian semacam Instagram ya, Facebook ya. Sekarang kita kalau hubungannya bekerjanya bagian marketing atau sales ya, kita mesti update itu gitu loh. Saat itu yang lagi hype kan booming kan Facebook, Betul. Instagram, iya kan. Kemudian TikTok. Iya kan, ya mau nggak mau kita harus ngikutin dong. Posting bukan cuma posting nggak gitu juga kan gitu. Apa sih mau diposting ini? Bukan Hotman Paris bro gitu loh. Kalau Hotman Paris sih nggak apa-apa gitu ini kan. Jadi pentingnya itu tadi selain relasi, kemudian hubungan baik dengan customer, medsos itu ya sangat penting sih Mas Andi. Jadi itu branding kita. Memanfaatkan teknologi itu ya. Ya kita harus ngikutin dan itu branding kita. Nanti orang bisa trust, percaya memang kita, oh ini bekerjanya, oh ini di bidang ini. Ya kan lihatnya dari postingan kita. Dari postingan itu. Iya. Bisa broadcast juga enggak? Kalau untuk itu ya tetap itu kan memang cara kita untuk mencari pelanggan kan itu juga Tetap kita lakukan. Tapi untuk medsos ya haruslah. Kalau kita bagian penjualan kita harus tetap. Selama ini dilakukan sendiri atau udah ada adminnya sendiri atau gimana? Selama ini untuk medsos masih ditangani sendiri dan berdua sih ada yang bantu juga. Oh ada. Gitu. Jadi ketika TikTok itu muncul ya
ya mau nggak mau ya kita ngikutin TikTok. Oh ada TikTok ini ya awalnya gitu aja gitu loh. Intinya kan ya personal branding ini loh. Kita mau nunjukin oh ini. Saya kan juga masih tetap jualan mobil kan. Masih tiap bulan juga masih ada repeat order pasti masih ada dan enaknya kan saya langsung ke pimpinan Mas Hendika. Kalau saya jual mobil. Nah, ini kan linknya kan sudah. Jadi linknya kan sudah langsung jadi nggak perlu langsung kayak tanya stok apa ya sudah langsung telepon BM-nya halo Pak ini gini udah nego udah jelas. Itu menangnya saya kondisi seperti ini ya itu aja jadi ya buat personal branding gitu loh personal branding saat itu TikTok booming ya kita coba dan ya itu tadi ya jadi nggak kerasa ya dulu nggak kebayang ya maksudnya pakai TikTok atau apa dulu ya nggak kebayang sih nggak ada kebayang bakal serius ada TikTok Shop juga bakal dimanfaatin itu nggak kebayang juga ya kita ngikutin aja kita buat personal branding supaya ini begini lah ternyata kan itu tadi semua pasti ada jalan betul. Gitu loh asalkan berusaha pasti iya itu pun follower di TikTok bisa sebanyak itu teman-teman bisa follow saya pun ya jadi teman-teman terima kasih yang udah follow udah selalu support ya itu pun juga nggak sengaja jadi kuncinya maksud untuk cari kepopuleran iya jadi jadi kuncinya tetap konsisten aja buat yang baru main betul. TikTok karena ya butuhnya TikTok tuh konsisten kok kita upload ya sama-sama belajar lah ya jadi tiap hari itu mesti ada jadi yang mungkin harus nanti upload. Bisa ini ya kasih mungkin kelas tersendiri ya atau mungkin kita sharing tersendiri masalah TikTok ya mungkin itu nanti masih belum jauh ya kita sharing aja jadi sharing seperti itu jadi memang ya kalau saya sih berpikir ya harus gerak terus gitu loh kita ada kesempatan kita ambil kita coba semua kesempatan tuh bisa kok jadi pemasukan atau yang hal-hal baik buat kita. Gitu. Rintangan terbesarnya dalam bisnis sekarang itu apa, Mas? Rintangan terbesarnya ya. Jadi yang apa ya? Sekarang kan persaingan itu pasti ada ya. Ya kemudian betul. Untuk semakin apa ya? Semakin banyak teknologi atau semakin hari kan umur semakin tua ya pasti. Rasa lelah itu pasti ada. Lebih cepat gitu ya daripada waktu masih muda. Nah itu apakah itu juga jadi rintangan atau gimana ya? Ya kalau untuk itu sih pasti ya. Kadarnya kan juga beda. Kita saat bekerja pun juga pasti ada saat-saat kita boringnya, kita capeknya gitu loh. Apalagi sekarang kita istilahnya bekerja sendiri ya. Kita merintis lah ya. Kita milik kita sendiri. Tapi ya itu tadi capek boleh, berhenti boleh gitu loh. Saya pun kadang kalau pas lagi nggak mood, lagi nggak apa ya sudah berhenti sejenak udah ngapain gitu loh. Cuman resikonya kan ya omset nggak ada, gitu. Cuman ya nggak apa-apa gitu loh ya manusiawi. Cuman tapi ya kembali lagi saat kita lagi capek itu kita kalau saya inget tujuan lagi sih. Tujuan awalnya ya. Tujuan awal. Terus kemudian saya melihat ini kan saya kan usaha kan juga pasti mengambil dari tangan berikutnya ya yang sudah lebih berpengalaman lagi. Nah, saya melihatnya ke mereka aja bisa gitu loh. Dan mereka perlu waktu yang nggak cepet gitu loh. Jadi perlu ada istilahnya ya proses ya. Iya, dan mereka proses. Saya melihat itu mereka bisa lah. Kita ya harusnya bisa. Cuman ya harus continue. Jadi ini motivasi buat kita ya memang jadi semua itu butuh proses ya. Dari awal yang mungkin COVID itu banyak usaha yang kolaps dan salah satunya yang terdampak ya Mas Aldi ini kemudian membangun bisnis parfum. Tapi bisa memberikan pelajaran juga gini ya. Bisa strong ya. Ya itu aja. Jadi kalau capek sih bisa Mas, wajar lah sama Sendika. Bosan pasti ada. Cuman upload gitu pernah nggak sih? Nggak kehitung lah ya. Cuman akhirnya kembali lagi ya kan. Tujuan kita apa, kebutuhan apa, terus kalau di saat tantangannya itu juga ya kita juga harus selalu melihat kondisi market juga ya. Apa sih yang dimau market kan memang produk kan sekarang banyak gitu. Banyak, benar. Tiap hari, nggak usah tiap hari. Tiap jam mungkin ada yang launching produk baru lah. Kita kan harus melihat apa, kita bisa berikan apa sih yang lebih gitu loh. Betul. Kita putar cara apa sekiranya yang bisa berikan value lebih apa lagi buat pelanggan ya. Selalu update itu aja sih. Betul. Gitu loh. Jadi
Kalau saya sih selalu, mengikuti perkembangan. ya itu harus, Jadi, itu harus. istilahnya itu kan copy paste dari yang sudah sukses ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang perkembangan yang tren apa, nah itu Iya, kita harus apa gitu, karena kan menjaga untuk customer selalu loyal itu juga nggak gampang. Tapi juga bukan berarti susah, enggak. Karena kita nggak berkecil hati ya. karena saya di bisnis ini memang hidupnya terus terang jujurnya harus hidup dari repeat order pelanggan. Betul. Gitu loh. Kalau kita jual sekali putus, ya kan nilainya berapa sih parfum? Capek cari baru terus. Tapi kalau ketika kita sudah bisa maintain pelanggan untuk repeat order, nah itu ya tinggal kita menunggu waktu aja Mas Indika. Mereka pasti Ya mungkin repeat nanti order. kita share link jualan parfumnya itu kayak gimana. Parfum bibit ini ya sebenarnya. Ini ya saya jualnya parfum bibit, Sofia Parfum, IG-nya ada kalau di TikTok ada ya, coba bisa diintip teman-teman. Nanti saya share ya. nanti saya Di share. Sofia Parfum aku. Terus ini ya, kalau boleh tahu ini rata-rata dari parfum itu penghasilannya sekarang omset ya, kita bicara omset aja ya, omset itu rata-rata berapa? Ya cukup lah Mas Andika buat makan, beli buka puasa kemarin. Kalau saya sudah anak 3, anak 3, 3-nya pelan ya, 3 gitu. Keren. Gitu ya. Ya perjuangan lah ya Mas ya, harus kita lewatin ya. Kalau saya sih ngelihatnya, dulu jualan mentereng ini ya enggak, ini lebih mentereng karena kan ini punya kita sendiri. Ya berarti itu apa ya, kalau istilahnya bisa bertahan selama ini ya dari Iya. mungkin 2020 ya sampai Iya. 2022 itu kan 2 tahun ya. Berarti istilahnya dihasilkan pun pasti tidak sedikit, pasti juga mungkin member dengan jualan mobil dulu gitu. Ya. Kemungkinan seperti itu kalau dari Anda. Ya harusnya Jadi ini harusnya buat lebih ya. motivasi ya. Harusnya lebih. Ya, Jadi harusnya lebih malah ya. Jadi ya jangan takut untuk perubahan, itu nggak usah takut ya, intinya kan perubahan ya harus kita hadapin ya, kita jalanin ya, tergantung kita menerimanya gimana. Untuk berubah itu kita kuat nggak mentalnya, intinya mental aja sih. Jadi mentalnya cukup tangguh nggak gitu loh, gitu loh, berani nggak, mau Sudah nggak, ditempa di otomotif 12 tahun itu pasti sudah mental baja teman-teman. mau nggak jualan parfum loh. Saya jualan parfum keliling loh. Keliling ya. Saya bawa parfum itu keliling ke teman-teman, ke tempat Parfumnya keramaian. ini eksklusif ya maksudnya. Memang ini saya pakai untuk yang grade terbaik ya, grade A ya. Jadi terus untuk racikannya juga memang asli tanpa campuran. Oh gitu. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah mencoba pun rata-rata mereka yang sudah memakai parfum original, ketika mencoba ya kebanyakan cocok. Cocok ya. Ya, karena kebetulan market saya memang mengambilnya market yang mulai menengah Mas Andika ya. Kita kan harus bisa memetakan marketnya produk kita ya. Nggak bisa asal jual ini kan, kita nggak bisa gitu loh. Kita juga bisa melihat posisi market produk kita ini cocoknya di mana. Lah kebetulan kan kayak pelanggan saya sih memang marketnya kebetulan di menengah dan up. Jadi ya harus layanan dan kualitas yang dijaga gitu, seperti itu. Ya ini rahasia bisnis parfum ya. Jadi bisnis parfum itu jangan diremehkan teman-teman. Iya masih oke lah buat Jadi, teman-teman, masih oke lah. misalnya kebutuhan memang parfum Masih oke. kebutuhan. Mau nggak mau Masih orang oke. bekerja, orang ke kantor atau bahkan anak sekolah pun butuh parfum. Iya ya. pasti pakai, Nah, pasti pakai, dan barang yang habis sudah kayak dan repeat gitu. udah kayak ya kebutuhan pokok lah. Dan memang Kalau kita misalnya ada yang mau jadi reseller, oh bisa boleh nggak? Nah, bisa, kita juga udah ada beberapa reseller dan ya itu yang cukup peluang membantu. usaha juga, gitu. Cukup membantu juga ya, kita juga bisa kok berbagi, dalam arti kan berbagi Sharing margin, profit ya. sharing profit ya, sama-sama cari cuannya lah ya. Untuk Jadi bisa masalah ini enak nggak kok, masalah, diajak parfum bisnis itu. bisa dan menguntungkan. Saya masih ada reseller di Sidoarjo juga sudah ada, di Mojokerto juga sudah ada Sofia Parfum ya. Cuman terserah kalian kalau mau jadi reseller, kalian mau branding produk sendiri nggak apa-apa sih. Masalah. Seperti itu. Nah ini ada nggak pesan-pesan buat teman-teman ya? Jadi Iya. teman-teman yang sedang merintis usaha ataupun yang berada di ambang galau. Sama kadang kalau juga. Jadi
atau teman-teman yang baru lulus kuliah atau masih sekolah, nah pengen berwirausaha seperti Mas Aldi ini, ada nggak tips-tipsnya gitu atau motivasi mungkin? Iya. Bisa. Ya mungkin saya bisa sharingnya pengalaman aja ya. Mungkin saya kan juga bukan coach, bukan siapa-siapa, Iya, dan nanti kan sharing pengalaman ya. ya. Memang namanya berbisnis dan berwirausaha itu nggak gampang. Memang butuh kesabaran, butuh tekad ya, butuh tekad, butuh niat, dan ya fokus gitu loh. Jadi nggak bisa seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun langsung growth. Nah itu sabar ya. Itu hoki ya, ada hoki. Cuman saya selalu percaya proses, dan proses itu harus dilalui. Apapun yang viral itu pasti juga hilangnya juga cepat. Tapi kalau kita sudah bisa istilahnya membenamkan produk kita, jualan kita itu mengena di customer, nah, insya Allah akan berkepanjangan. Gitu sih. Memang nggak gampang, cuman ya harus dijalani, harus. Ya itu tadi apa? Harus tetap fokus. Menanamkan ini ya, istilahnya branding kita ya di customer itu tadi. Jadi Mas Aldi ini memang dari sejak zaman di otomotif itu beliau memang karakternya kuat ya, dan pelayanan terbaik ke customer. Dan itu kok tahu kamu? Ya itulah modal ya, hubungan baik. Modal istilahnya investasi dalam bentuk relasi ya. Iya, karena ya itu tadi relasi. Itu yang utama. Karena kita jual apapun ya yang beli mereka kok. Iya. Itu loh. Yang beli mereka. Kita jual apapun yang beli ya orang-orangnya sama iya. Ya. Oh, iya. Saya jualan si pecel mereka beli. Dan itu referral ya? Iya. Maksudnya iya berlanjut. Iya berlanjut. Orang-orang sekitarnya juga. Iya, berlanjut. Iya, bahkan mobil pun juga mobil mau cari mobil merek apapun tetap ya kontaknya juga ke saya gitu loh. Jadi kalau kita bisa melayani pelanggan ya kan, kita berikan pelayanan yang terbaik ya, kemana lagi mereka kalau nggak ke kita balik ya. Ya minimal tanya-tanya ke lainnya, tapi kan tetap ke bantunya ke kita, tidak bantuannya ya kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Konsultan ya. Iya nggak apa-apa gitu. Itu sih mungkin kita dibatasi durasi ya, sudah azan. Ya terima kasih Mas Hendika. Sebentar ini. Terima kasih waktunya. Kurang lama ya, sama-sama ya. Semoga sukses juga untuk channelnya The Job namanya. The Job. Oh, ya. Sendika Perdana. Sukses ya Mas YouTube, Hendika. bisa di searching Sendika Perdana, sudah keluar ya. Siap. Baik. Oke. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terus channel ini biar terus berbagi. Mungkin next kita undang lagi ya. Boleh, silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Urus Sendika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.